Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan karir. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang term bimbingan karir dan juga konsep transisi karir. Bimbingan karir adalah suatu proses di mana peserta diberi perlakuan bimbingan untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Adapun pengertian dari karir itu sendiri adalah proses suatu konsep yang tidak statis atau final. Teknik pelaksanaan bimbingan dapat bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan dan tujuannya. Artinya, boleh minta bantuan orang lain yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan bimbingan karir. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep transisi karir. Nah, menurut Widarto, pekerjaan tidak dengan sendirinya merupakan karir. Terminologi bekerja sebagai istilah lain dari works, job, employment mengarah pada setiap aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, sedangkan terminologi karir lebih mengarah kepada aktivitas, pekerjaan atau jabatan yang dilandasi dengan ketekunan keyakinan atas panggilan hidup yang meresapi kesadaran pikiran dan perasaan seseorang, serta menggerakkan seluruh gaya hidupnya. Baik, saya akan merangkum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya bimbingan karir, yaitu ada persepsi tentang entrepreneur yang negatif, jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan tenaga kerja, kemampuan para pencari kerja yang kurang memadai, kekurangmampuan para pencari kerja dalam mencari pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu diperlukanlah bimbingan karir khususnya dalam bantuan mengenai informasi-informasi tentang jenis pekerjaan lanjut yang tepat, pemahaman kekuatan dan potensi untuk memasuki dunia karir, dan bimbingan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk berkarir. Lalu ada hubungan karir dengan religi. Nah, menurut Wahib, kriteria orang yang mampu menerapkan 5 aspek religiusitas yaitu kemampuan melakukan diferensial, dinamis, integral, berimbang antara kesenangan dunia tanpa melupakan akhirat. Sehingga seiring berjalannya waktu, agama dan karir mulai saling mendekat. Ini termasuk pada kriteria semi. Selanjutnya, agama dan karir menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan kongruen. Perkenalkan, nama saya Zara Huriatu Bilat. Saya akan menjelaskan materi tentang proses perkembangan karir. Perkembangan jabatan suatu proses mencakup banyak faktor yang saling mempengaruhi, yakni pada individu untuk sebagian yang terdapat dalam lingkungan kehidupannya. Kedua hal ini saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk proses perkembangan karir seseorang. Karir merupakan suatu perpaduan dari faktor pada individu seperti kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, serta kemampuan intelektual. Proses perkembangan karir dibagi atas 5 tahap, yaitu tahap pertama, tahap growth atau perkembangan, yang dimulai dari kita baru lahir hingga kita umur 15 tahun. Dalam tahap ini anak mengembangkan segala hal yang ada, lalu dipadukan dalam struktur gambaran dirinya. Tahap kedua, exploration atau eksplorasi, yang dimulai dari umur 15 tahun hingga 24 tahun. Pada saat ini orang muda sudah memikirkan jabatan tapi belum mengambil keputusannya. Nah, tahap ketiga, tahap establishment atau pemantapan. Pada tahap ini terdapat pada umur 25 hingga 44 tahun. Pada tahap ini bercirikan usaha tekun atau pemantapan diri untuk menjalani karirnya. Tahap keempat atau maintenance, tahap pemeliharaan. Pada tahap ini umurnya berkisar 45 hingga 64 tahun. Pada tahap ini orang dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Nah, tahap terakhir yaitu tahap decline atau penurunan.
Tahap ini adalah tahap orang pensiun yang akan memiliki kehidupan baru. Nah, kelima tahap ini disebut juga sebagai acuan untuk munculnya sikap-sikap dan perilaku yang menyangkut keterlibatan dalam suatu pekerjaan yang tampak dalam tugas-tugas perkembangan karir. Pada masa tertentu, individu dihadapkan pada tugas perkembangan karir, yaitu pada masa tertentu individu dihadapkan pada pada tugas ini. Tugasnya yaitu yang pertama ada crystallization atau perencanaan garis besar pada masa depan yang berkisar antara umur 14 hingga 18 tahun untuk menjadi dirinya sendiri dan bertahan di situasi kehidupannya. Nah, tugas yang kedua pada specification atau penentuan yang terjadi antara umur 18 hingga 24 tahun yang bercirikan mengarahkan diri dan memegang jabatan yang tertentu. Nah, tugas ketiga ada establishment atau pemantapan. Tugas ini berkisar antara umur 24 hingga 35 tahun yang membuktikan dirinya mampu memangku jabatan yang ia pilih. Nah, tugas terakhir yaitu consolidation atau pengangkaran. Nah, ini terjadi pada umur setelah 35 tahun hingga masa pensiunnya yang bercirikan dengan telah tercapainya status tertentu dan memperoleh senioritas gitu. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya masih dalam konteks yang sama tentang konsep dasar bimbingan karir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya bimbingan karir. Jadi secara garis besar kita itu harus melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan diri yang bertujuan untuk nantinya itu bisa menyesuaikan atau bisa bersaing dengan orang-orang luar yang sama-sama sedang berkarir gitu. Jadi 8 langkah untuk mengembangkan diri, diantaranya itu ada 1, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan takwa. Karena iman dan takwa itu sangat diperlukan dimanapun, kapanpun, situasi dan kondisi apapun. Jadi pasti diperlukan gitu ya iman dan takwa itu. Terus yang kedua ada mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif. Yang ketiga ada mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya. Yang keempat ada memantapkan nilai dan cara tingkah laku dalam kehidupan yang luas. Yang kelima ada mengenal kemampuan, minat, dan bakat. Yang keenam ada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh ada mengenal gambaran dan sikap emosional. Yang kedelapan ada mengenal sistem etika nilai. Jadi 8 langkah untuk mengembangkan diri ini sangat perlu atau sangat mempengaruhi faktor-faktor perlunya bimbingan karir. Jadi kita itu untuk bisa mengembangkan diri, kita itu harus melakukan 8 langkah ini. Terus selanjutnya ada hal-hal realita yang terjadi di dalam dunia karir. Jadi banyak sekali realita yang terjadi di dalam dunia karir. Di antaranya yang pertama ada kemajuan teknologi. Sekarang banyak dimana kerja itu menggunakan robot atau yang lainnya. Atau misalkan kita itu nggak boleh gaptek kalau misalkan kita masih tetap ingin pekerjaan itu gitu. Jadi kita harus sama-sama maju gitu karena teknologi pun maju. Yang kedua ada pergeseran struktur ekonomi. Yang ketiga ada pergeseran peran wanita. Yang keempat ada kekuatan dan kekurangan diri peserta. Dan yang kelima ada pengangguran. Jadi pengangguran ini terjadi karena dia malas mencari pekerjaan atau dia malas berusaha, makanya dia menjadi pengangguran. Mungkin garis besarnya itu seperti itu ya, diringkas agar bisa lebih paham. Jadi intinya itu kita itu harus melihat realita apa saja yang terjadi di dalam dunia karir. Gitu, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.